Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marif. Saya di sini ingin mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Optimalisasi Unjuk Kerja Si Water Booster Pump di Chlorine Plant Blok 1 PT PLN Nusantara Power OP Moratapar. Oke, nah, di sini terjadi beberapa outline. Yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah tanya jawab. Pendahuluan, yaitu di zaman sekarang semua pasti perlu listrik, dari sektor industri maupun di sektor rumah tangga. Nah, oleh karena itu, kebutuhan energi listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, di Indonesia ini sendiri terdapat berbagai jenis pembangkit, ada PLTGU, PLTG, PLTA, PLTP, dan bagi listrik lainnya. Nah, PT PLN Nusantara Power ini merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa lihat dari sebelah kiri ini proses PLTGU yang pertama dari air filter, kemudian masuk ke kompresor, diolah di gas turbin, dan kemudian menghasilkan suhu 520 derajat Celcius yang digunakan untuk memanaskan air di HRSG dan uap tersebut dan menghasilkan uap dan uap tersebut digunakan untuk memutar steam turbin. Nah, di dalam plant system ini terdapat chlorine plant system. Chlorine plant ini adalah sebuah unit yang berada di dekat water intake dan digunakan untuk mencampur kadar air klorin ke dalam air laut, yang fungsinya untuk membuat biota laut pingsan dan dapat tersaring oleh TWS agar tidak masuk ke dalam proses pendinginan pembangkit. Oke, next. Metode yang saya gunakan yang pertama yaitu studi lapangan. Nah, di studi lapangan ini isinya yaitu mengidentifikasi masalah, penentuan masalah yang akan diambil, dan tujuan dari masalah yang akan diambil tersebut. Selain dari studi lapangan, ada juga studi literasi, yaitu membaca referensi dari internet maupun dari buku perpustakaan. Setelah itu, pengambilan data. Data yang diambil itu ada dua data. Yang pertama data desain yang berasal dari template, dan data operasi yang kita minta dari operator. Setelah mendapatkan kedua data tersebut, dilakukanlah evaluasi unjuk kerja agar mengetahui parameter apa saja yang turun. Nah, setelah itu menganalisa hasil evaluasi dengan parameter desain. Seperti saya omongkan tadi, dianalisa hasil evaluasinya. Kemudian parameter yang turun dilakukan optimalisasi. Dan setelah itu menganalisa hasil evaluasi dan optimalisasi, uh, dengan dari parameter apa yang menurun dan langkah apa yang harus dioptimalisasi agar parameter tersebut menjadi normal kembali. Dan terakhir adalah membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil evaluasi dan optimalisasi tersebut. Next. Nah, ini adalah hasil perhitungan evaluasi, yang desain kapasitasnya ya sebesar 155. Setelah dilakukan evaluasi, turun sebanyak 60 menjadi 95. Begitu juga dengan head yang awalnya 29, setelah dilakukan evaluasi turun sebesar 12,46, dan hasil evaluasinya sebesar 17,44. Begitu juga dengan parameter-parameter lainnya. Nah, setelah dilakukan evaluasi ini, maka seperti yang tadi, dilakukanlah optimalisasi. Nah, ini adalah hasil perhitungan optimalisasi. Head pompanya yang awalnya adalah dari hasil evaluasi 17,44 dan dilakukan optimalisasi sebesar 29,8, hampir mendekati seperti desain. Kapasitasnya pun juga naik, yang awal dari 95, kemudian dilakukan optimalisasi menjadi 124 dan mendekati desain awal juga. Begitu juga dengan parameter-parameter lainnya, uh, efisiensinya yang awalnya dari 40 dilakukan optimalisasi sebesar 41. Optimasi yang saya lakukan yaitu merubah putaran yang awalnya 1100 RPM, saya ubah dan saya naikkan dioptimalisasi menjadi 1440 RPM. Kesimpulannya yaitu, telah terjadi penurunan kinerja pada pompa water booster ini, di mana kapasitasnya yang biasanya beroperasi pada titik 130 menjadi 35 meter per jam.
yang menyebabkan efisiensi desain turun dari 75 turun hingga 41. Nah, maka dari itu diperlukan adanya optimalisasi pada parameter-parameter pompa yang menurun. Setelah dilakukannya optimalisasi, maka parameter-parameter yang turun tersebut akan naik kembali ke performa awalnya. Nah, dari pernyataan di atas, maka diperlukan pemeriksaan dan pemeliharaan pompa secara rutin. Agar apa? Agar kembali ke performa awalnya dan berada pada kondisi yang maksimal. Perawatan seperti apa yang dilakukan? Contohnya yaitu rutin mengecek suhu bearing, vibrasi pompa, ataupun menjalankan pompa sesuai spesifikasinya dan tidak melampaui batas. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.